Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2017. Dan di video ini Koko akan bahas soal nomor 22. Bagi kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, pembahasan dari nomor 1 sampai 21, kalian bisa klik link yang ada di description dan ikutin pembahasan yang udah Koko buat. Kita langsung aja lihat soal nomor 22. Ada 3 soal di sini. Soal yang pertama ini tentang mathematical induction, soal yang kedua ini tentang inequality, dan soal yang ketiga tentang complex number. Kita mulai dari 22 yang A. Nomor 22 yang A dia bilang, prove by mathematical induction for every positive integer n, this summation equal to n times 2 to the power of n plus 1. Jadi di sini kita harus buktiin menggunakan mathematical induction. Kita nggak boleh gunakan cara lain, harus pakai induction. Untuk membuktikan suatu bentuk menggunakan mathematical induction, pertama Koko akan misalkan bentuk tersebut sebagai suatu fungsi. Katakanlah fungsi P. Jadi yang pertama, Koko akan tulis let P of n denotes bentuk yang ingin kita buktikan. Sigma R equals to 1 until n. R plus 1 times 2 power R equals to n 2 power n plus 1. Langkah kedua adalah kita akan coba menggunakan satu nilai terlebih dahulu. Jadi biasanya kita akan gunakan angka yang paling mudah yaitu 1. Jadi for n equals to 1, sisi sebelah kanannya kita substitusikan aja n-nya 1, Koko akan dapat 1, 2 pangkat 1 tambah 1. Ini kalau dihitung udah pasti 4. Kemudian sisi sebelah kiri, n-nya kita ganti 1 juga. Sigma 1 sampai 1, dari R plus 1, 2 pangkat R. Hasilnya adalah 1 tambah 1, dikali 2 pangkat 1, hasilnya juga 4. Nah, karena waktu n-nya 1 benar, kesimpulan sementara kita adalah P of n is true. LHS equals to right hand side, maka P of 1 is true. Setelah kita buktikan bahwa angka 1 itu benar, maka kita akan asumsikan n sama dengan k is true. Jadi langkah ketiga adalah assume P of k is true. Sekarang semua nilai n kita akan ganti menggunakan k. Lihat fungsi aslinya ya, fungsi awalnya kan kayak gini. Semua n kita ganti dengan k. Jadi semua n yang ada di sana kita ganti dengan k. Dan ini hanya assumption, nggak perlu diapa-apain, hanya perlu ditulis aja. Jadi kalau Koko tulis ulang, sum r equals to 1 until k, r plus 1, times 2 power r equals to k, 2 power k plus 1. Ini hanya asumsi, dan asumsi ini kita akan pakai untuk bagian berikutnya. For n equals to k plus 1. Jadi di sini kita akan buktikan secara lebih menyeluruh. Untuk n sama dengan k plus 1, bentuk tersebut benar atau enggak. Sama seperti tahap kedua yang Koko tulis di sini, sekarang semua nilai n kita akan ganti dengan k plus 1. Kita mulai dari sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanannya adalah k plus 1, 2 power k plus 2. Sedangkan sisi sebelah kirinya itu adalah LHS, left hand side-nya itu adalah sum R equals to 1 until K plus 1, R plus 1 times 2 power R. Nah, sekarang sisi sebelah kiri ini kita harus manipulate supaya ketemu sisi sebelah kanan. Jadi bentuk yang ini kita akan otak-atik sedemikian rupa sehingga kita berhasil menemukan atau mendapatkan bentuk dari sebelah kanan. Caranya gimana? Sigmanya sekarang kita pisah dulu.
Kita akan tulis sum dari 1 until k, r plus 1 times 2 power r, ditambah sum dari r equals to k plus 1, k plus 1. R plus 1 times 2 power r. Jadi kalian bisa bayangin di sini. Tadinya kan dari 1 sampai k plus 1. Koko ubah menjadi 1 sampai k ditambah yang ke k plus 1. Ini sama aja dengan bentuk yang atas. Tujuan dari kita ubah seperti ini supaya bagian assumption bisa digunakan. Jadi bagian yang pertama ini sama persis dengan bentuk assumption kita. Sehingga Koko boleh ganti dengan k times 2 power k plus 1. Sedangkan bagian yang sebelah kanan, bagian yang ini, kita tinggal substitusikan r-nya menjadi k plus 1. K plus 1 plus 1 times 2 k plus 1. Langkah terakhir adalah kita akan faktorkan k plus, atau Koko kali masuk dulu ya, baru nanti difaktorin terakhir aja. Tujuan kita ini. Jadi kita fokus ke sini. Ini tujuan akhir kita. Koko akan tulis jadi gini. K times 2k plus 1 ditambah dengan k times 2k plus 1 ditambah dengan 2 times 2k plus 1. Ini Koko tidak mengubah soal. Jadi ini dikali ke sana jadi ini. 1 tambah 1, 2 dikali ke sana jadilah ini. Kemudian kita tambahin. Bentuk ini dan bentuk ini sama. Kita bisa tambahkan menjadi 2 kali k times 2k plus 1 ditambah 2 times 2k plus 1. Baru di sini Koko faktorkan 2 times 2k plus 1-nya. Jadi 2 kali 2 pangkat k plus 1 difaktorin ke depan, sisanya adalah k plus 1. Tentu saja bentuk yang di depan ini kita bisa gunakan sifat eksponensial. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat k plus 1 jadinya 2 pangkat k plus 2 dikali k plus 1. Setelah sederhana kita bisa lihat sisi sebelah kiri sama dengan sisi sebelah kanan. Dengan kata lain, Koko bisa ambil kesimpulan LHS equals to right hand side. Maka P of k plus 1 is true. If P of k is true. Is true if P of k is true. Terakhir kita tinggal bikin kesimpulan. Kesimpulannya adalah by mathematical induction, bentuk sum tersebut r equals to 1 until k dari r plus 1 times 2 power r is equal to, tadi apa ya, n ini sampai k, atau Koko singkat aja kali ya. By mathematical induction, P of n is true for all n element positive integer. Jadi dengan mathematical induction kita sudah buktikan bahwa bentuk summation tersebut adalah benar. Bentuk summationnya tadi Koko misalkan pakai P of n. Jadi P of n itu adalah bentuk ini. Dan bentuk itu benar. Nah, ini nomor 22 yang A. Soal tentang mathematical induction. Kita lanjutin ke soal 22 yang B. Tentang inequality. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama dia suruh kita solve the inequality ini. Koko akan selesaikan dulu, nanti kita baru pikirkan bagian berikutnya. Yang pertama ini bentuknya udah rapi. Jadi kita tinggal faktorin aja. X over X plus 2 X minus 2 less than or equal to 0. Dari sini Koko dapat 3 buah critical value. Yang pertama X-nya 0 dari numerator. Yang kedua X-nya min 2 dari denominator. Satu lagi X-nya juga plus 2. Kita dapat dari denominator.
Langkah berikutnya setelah kita dapat critical value adalah kita bikin garis bilangan. Kemudian kita masukin semua critical value yang ada, tapi hati-hati untuk bagian penyebut, intervalnya harus open. Karena penyebut kan nggak boleh 0. Di sini ada lebih kecil sama dengan. Jadi untuk bagian plus minus 2 nggak boleh ada sama dengannya. Maka kita sebut sebagai open interval. Sedangkan untuk 0, dia boleh equal to 0 karena dia di bagian numerator. Jadi ini close interval. Kemudian uji tanda, ambil aja angka 3 misalnya. Waktu 3 kita substitusikan ke sana, hasilnya positif. 3 dibagi 3 dibagi 5 kali 1. Hasilnya positif, maka kita tulis tanda positif di sini. Kemudian kalau kalian uji angka 1, hasilnya pasti negatif. Uji min 1 pasti positif. Uji pakai angka min 3, hasilnya negatif lagi. Dan yang kita ambil adalah daerah yang lebih kecil dari 0. Jadi yang kita ambil adalah daerah yang negatif. Nah, inilah solusi kita untuk bagian yang pertama. Jadi kalau Koko jawab, maka nilai X yang memenuhi yaitu X di mana X lebih kecil min 2 atau antara 0 sampai 2, di mana X-nya bilangan real. Inilah jawaban dari bagian pertama. Untuk bagian kedua, dia bilang hence. Kalau ada kata-kata hence, biasanya hasil dari jawaban sebelumnya bisa digunakan. Jadi kalau ada hence, biasanya ini pasti bisa digunakan. Hence or otherwise, kalian boleh pakai cara lain, nggak harus menggunakan jawaban sebelumnya tadi. Solve the inequality, bla bla bla. Sekarang kita diminta untuk mencari solusi dari inequality yang baru. Kalau Koko tulis dulu, inequality kita yang baru itu adalah 1 dibagi absolute X plus 2 kecil sama dengan 1 dibagi 2 min absolute X. Kalau Koko yakin bahwa dia ada hubungannya dengan jawaban sebelumnya, maka Koko akan pikirkan bagaimana cara mengubah bentuk ini menjadi serupa dengan bentuk yang sebelumnya. Karena di sini 0, maka Koko akan pindah ruaskan dulu. Jadi kita pindah ruasin dulu. 1 over X plus 2 minus 1 over 2 minus absolute X less than or equals to 0. Kemudian minusnya ini Koko boleh kaliin ke penyebut, sehingga nanti Koko akan tulis tandanya menjadi positif. 1 dibagi absolute X min 2 kecil sama dengan 0. Jadi minusnya Koko kasih ke bawah sini. Kemudian kita samakan penyebut. Waktu kita samain penyebut, maka kita akan dapat X plus 2 absolute X minus 2 absolute X minus 2 plus absolute X plus 2 less than or equals to 0. Kita samain penyebut biasa. Min 2 plus 2 boleh dicoret. Kemudian kita akan dapat 2 kali absolute X dibagi dengan absolute X tambah 2 absolute X minus 2 less than or equal to 0. Langkah terakhir supaya dia benar-benar sama seperti yang sebelumnya, Koko akan bagikan dengan 2. Jadi 2 yang ini bisa dicoret. Jadi ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2, tapi ruas kanannya nggak ada efek karena dia 0. 0 bagi 2 tetap 0. Dengan demikian, Koko akan dapat bentuk yang sama persis dengan bentuk yang sebelumnya. Tapi, X-nya diganti dengan modulus X. X-nya diganti dengan modulus X. X-nya diganti dengan modulus X. Jadi Koko sudah tahu jawabannya. Jawabannya pasti sama seperti yang sebelumnya, tapi X-nya diganti dengan modulus X.
Jadi jawaban kita adalah kita tulisnya mungkin gini ya, from the answer above, kita akan dapat modulus X kecil min 2 atau 0 less than or equals to absolute X atau modulus X less than 2. Nah, kita belum selesai sampai di sini, jadi jangan berhenti sampai di sini, karena kita pengen cari X-nya gimana, bukan absolute X. Jadi kita akan jalankan lagi. Bagian yang pertama udah pasti no solution, karena bentuk modulus atau mutlak tidak mungkin lebih kecil dari negatif. Mutlak itu kan pasti positif. Jadi bentuk ini pasti tidak ada solusi. No solution. Sedangkan bentuk ini kita akan bagi jadi dua kasus. Kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus pertama adalah modulus X besar sama dengan 0. Dari sini logika kita harus dimainkan. Bentuk modulus itu pasti positif. Maka modulus X pasti lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Solusi dari bagian ini adalah X elemen real. Semua X akan memenuhi. Karena semua nilai X apapun dia, kalau dimutlakin, hasilnya pasti lebih besar atau sama dengan 0. Pasti positif. Yang bagian kedua, kita punya modulus X less than 2. Modulus X less than 2 ini kalau kita pecah atau kita buka, mungkin Koko tulisin sedikit di sini. Modulus X less than A ini bisa dipecah menjadi X less than minus A or X more than A. Sedangkan modulus X more than A ini bisa dipecah menjadi, ini Koko kebalik, sorry. Ini untuk yang bawah. Kalau yang less than itu adalah minus A less than X less than A. Jadi bentuk ini sudah bisa dipecah atau dihilangkan mutlaknya dengan menjadi min 2 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 2. Nah, terakhir kita tinggal iriskan hasil ini. Karena ini tadinya adalah satu himpunan. Waktu kita pecah jadi 2, kita bagi kasus. Terakhir kita harus iriskan lagi. Irisan dari elemen real dan min 2 sampai 2 udah pasti min 2 sampai 2. Dan itulah solusi kita. X di mana min 2 less than X less than 2, X bilangan real. Inilah jawaban untuk soal nomor 22 yang B. Koko lanjutin lagi ke satu soal, yaitu 22 yang C. Ini tentang complex number. Dia bilang, misalkan complex number Z is equals to A plus IB, where A and B are real numbers. Jadi A dan B di sana adalah bilangan real. Suppose bentuk ini terpenuhi, carilah exact value of A and B. Jadi carilah nilai A dan B yang memenuhi persamaan ini, di mana Z-nya itu adalah A plus IB. Kita mainin dulu equation yang ada. Koko akan tulis menjadi 1 over E power I Z A plus IB equals to 2 plus I. Kemudian Koko pindahin ke atas. Bentuk eksponen boleh dipindahin ke atas, nanti pangkatnya jadi minus. A plus IB equals to 2 plus I. Kita distributif ke dalam I-nya, maka Koko akan dapat bentuk E minus IA. Hati-hati di sini, minus I dikali I itu 1. Ingat-ingat ya, I itu adalah root negative 1. Jadi minus I kali I itu adalah minus root minus 1 kali root minus 1. Jadinya 1. Sisanya tinggal plus B equals to 2 plus I. Bentuk sebelah sini boleh kita tulis menjadi E power B times E power negative IA atau I
negative A equals to 2 plus I. Inilah bentuk yang kita dapat setelah kita menyederhanakan expression di atas. Nah, kalian harus ingat-ingat konsep dari complex number. Kalau kita punya suatu complex number yang dinyatakan dalam bentuk eksponensial, RI theta, R ini adalah modulusnya, sedangkan theta ini adalah argumennya. Bentuk yang kita dapat, Koko bisa pandang sebagai RI theta. Dengan kata lain, I power B adalah modulusnya. Ini adalah modulus. Sedangkan negatif A ini adalah argumen. Nah, modulus dari siapa? Modulus dari bentuk yang sebelah kanan. Jadi I power B adalah modulus dari 2 plus I. Sedangkan minus A itu adalah argumen dari 2 plus I. Jadi kita cari dulu 2 plus I ini modulusnya berapa, argumennya berapa. Untuk cari modulus, akar dari real square plus imaginary square, akar dari kuadrat realnya ditambah imaginernya, kita akan dapat root 5, ini modulusnya. Sedangkan argumen itu adalah tan inverse imaginary dibagi real parts. Tan inverse setengah. Nah, ini jangan dihitung atau jangan dikalkulatorkan. Kenapa nggak boleh dikalkulatorin? Karena dia mintanya exact value. Jadi diamin aja seperti itu. Sekarang kita tinggal compare. I power B adalah modulus, modulusnya akar 5. Berarti I power B itu adalah root 5. Maka B equals to ln root 5. Inilah exact value-nya. Udah didiamin aja, nggak perlu dikalkulatorin. Kalau mau dijadiin gini boleh. Inilah answer-nya. Kemudian yang satu lagi kita akan compare argumennya. Minus A itu adalah argumen. Argumennya adalah tan inverse tan inverse setengah. Maka A-nya adalah minus tan inverse half. Inilah nilai A dan B yang memenuhi persamaan tersebut, di mana Z-nya adalah A plus IB. Koko selesai sampai di sini untuk pembahasan kali ini. Di video berikutnya, Koko akan lanjutin lagi nomor 23. Jadi pastikan kalian tetap ikutin pembahasan yang Koko akan upload di channel YouTube Koko. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.